ditegur sama Allah dengan malapetaka, musibah juga. Maka ada orang yang diuji oleh Allah dengan ujian, itu orang yang dekat dengan Allah. Kalau ada manusia yang tak dekat dengan Allah, itu bukan ujian, teguran. Beda ya. Karena jalan menaikkan iman itu dengan jalan ujian. Kita lihat nih, banyak orang yang di saat ditegur tak siap dengan teguran. Nah, maka terkadang dia mau melawan takdir Allah. Di saat salah satu yang dicintainya Allah ambil kembali, ataupun yang dicintainya itu berbentuk harta, manusia, istri, anak dan sebagainya, dia meronta-ronta, dia mencabik-cabik, tidak menerima dengan takdir dan ketentuan Allah. Nah, itu bukan ujian tuh, itu teguran. Dengan catatan dia memang nggak kenal sama Allah, dia nggak dekat sama Allah. Muslim KTP, Islam KTP. Tapi ada kita yang memang dekat dengan Allah, sembahyang 5 waktu tak pernah luput, berjamaah pula, ada rutinitas spiritual ibadah yang kita lakukan, dan dalam diri kita tanamkan ketakwaan, menjunjung tinggi perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Lalu Allah berikan satu malapetaka terhadap kita, misalkan seperti diambilnya anak, istri oleh Allah, ataupun harta kita. Jadi itu sebagai ujian. Allah uji kita untuk menambahkan keimanan kita. Jadi beda kan? Orang yang ditegur oleh Allah dan orang yang diuji oleh Allah ini beda-beda. Nah, hari ini banyak kita lihat musibah di mana-mana, bahkan musibah tersebut untuk orang-orang yang tidak takwa kepada Allah. Nah, orang yang tidak bertakwa kepada Allah di saat ditimpa musibah itu ditegur sama Allah. Mudah-mudahan dengan itu dia dapat hidayah. Jadi hikmahnya, kalau bahasa Pak Hidup, hikmahnya didapat oleh orang yang ditegur oleh Allah mendapatkan hidayah. Dengan teguran tersebut mudah-mudahan dia kembali ke jalan yang benar, yaitu mencari ketakwaan, karena dengan modal takwa dia akan Allah ganjarkan surga. Karena kalau udah takwa berarti beramal dengan amal yang soleh. Orang yang beramal dengan amal yang soleh, surgalah sebagai balasan terbaik untuknya. Nah, jadi kalau kita yang diuji oleh Allah itu orang-orang yang beriman kepada Allah, orang yang udah bertakwa. Lalu Allah uji. Tujuannya apa? Untuk naik kelas, derajat ditinggikan oleh Allah. Di sisi Allah itu kita lebih tinggi, Ustaz. Diuji dengan ekonomi, diuji dengan anak, diuji dengan harta, diuji dengan tahta, diuji dengan pekerjaan, diuji dengan orang tua. Banyak ujian-ujian yang memang masing-masing kita pasti merasakan itu. Ujian di Ustaz nggak sama seperti ujian di saya. Ujian di saya tak sama seperti di Ustaz John. Ujian di Ustaz John tak sama lagi sama Pak Edo. Jadi beda-beda ujian bagi setiap kita yang bertakwa kepada Allah. Dan tujuan ujian itu tujuannya untuk menambahkan derajat, ya, meninggikan derajat di sisi Allah. Itulah salah satu jalan yang Allah berikan kepada kita. Jadi penempatan kata ujian ini bisa dikategorikan kalau rasa tersirat di hati kita gitu. Ya, ini dia Ustaz. Ujian yang kita dapat, kita introspeksi diri dulu kita. Sejauh mana kita nih? Sudahkah kita bertakwa kepada Allah dengan menginjakkan kaki di atas ketakwaan? Hidup di dunia ini menjunjung tinggi semua perintah yang Allah perintahkan dan Rasulnya, lalu menjauhi segala larangan yang Allah larangkan. Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Adakah kita di posisi itu? Nah, kalau kita di posisi itu berarti kita posisi orang yang sudah bertakwa kepada Allah. Lalu Allah timpakan musibah. Nah, musibah itu dikategorikan ujian. Ada kita yang nggak sedemikian tadi Ustaz kan? Ada yang memang hidupnya amburadul, tak ada urusan mau halal mau haram, mau wajib mau tak wajib, dihantamnya, diembatnya semua. Tiba-tiba Allah berikan musibah kepadanya. Apakah itu dikatakan ujian? Toh cerita ujian itu untuk penambahan derajat, peninggian derajat di sisi Allah. Bonus daripada ujian, Allah akan meninggikan derajat hambanya. Di sisinya Allah tambahkan kemuliaan hamba tersebut di sisinya.
Lalu ada orang yang tak bertakwa kepada Allah, diberikan musibah oleh Allah. Lalu setelah musibah itu, di saat musibah itu pula dia meronta-ronta dengan musibah itu. Tak mau terima dia. Malah diangkatnya perisai, dia mau melawan takdir Allah. Kenapa kau ambil orang yang kucintai? Kenapa kau ambil hartaku? Lelah aku mencarinya. Siang malam aku tak nyenyak tidurku untuk mencari harta tersebut. Itu yang dia tanamkan di dalam dirinya. Nah, sholat enggak, imtisalu awamirillah, menegakkan perintah Allah tidak, menjauhi larangan Allah tidak, lalu Allah timpakan musibah. Nah, itu bukan ujian, itu teguran. Mudah-mudahan dengan teguran tersebut dia mendapatkan bonus dari teguran. Apa teguran teguran yang mendapatkan bonus? Itulah tadi hidayah dari Allah.